langkah praktis keuangan keluarga. Jadi ini ada beberapa langkah sederhana untuk dasar keuangan yang solid, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang kita perhatikan untuk memastikan hal-hal yang sifatnya the best gitu ya. Jadi ingin memperlihatkan justru kemewahannya yang bikin orang lain kagum gitu ya dan lain-lain. Jadi ini bisa teman-teman, saya punya blog di fakfebi.com. Ini ada satu artikel tentang hidup di bawah kemampuan finansial, kesederhanaan dan kebersahajaan. Itu judul artikelnya adalah bertahan sederhana. Nah ini nyambung dengan penjelasan saya tadi bahwa nggak mudah untuk tetap bertahan sederhana itu. Kemudian yang ketiga, ini ada satu langkah sederhana adalah menganggarkan tabungan atau mengubah posisi tabungan menjadi sebelum pengeluaran. Nah ini tiga hal ini sebenarnya hal yang sederhana, tapi ini teman-teman insya Allah bisa merubah gitu ya, bisa mengubah kehidupan teman-teman ya, bukan hibala itu ya. Mari kita lihat apa saja gitu ya, apa saja hal itu. Yang pertama yaitu kecerdasan finansial ya. Ada indikator kecerdasan finansial dan ini hal yang sangat basic sekali teman-teman, tapi sering terlupakan. Teman-teman, kita itu sering banget ya, mungkin pada suatu saat, sekarang mungkin nggak lagi gitu ya, tapi pada suatu saat tertentu dulu, atau kadang-kadang tidak sadari dengan rutinitas dan segalanya, adalah kita itu kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita defisit. Ya, teman-teman. Jadi defisit itu apa? Pada saat pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita dan itu tidak kita sadari. Kenapa kita tidak sadari? Karena masih ada hal-hal lain yang bisa menambal itu. Contohnya, sebenarnya kalau dari pemasukan bulanan kita dan pengeluaran bulanan kita itu sebenarnya sudah lebih besar gitu pengeluaran kita. Tapi nggak kerasa. Kenapa? Karena kalau ada kekurangan kita nyubit sedikitlah dari tabungan. Gitu ya, atau misalnya kalau ada kurang-kurang sedikit ya teman-teman yang punya kartu kredit pakai dulu kartu kredit gitu ya, atau misalnya teman-teman yang misalnya perlu beli sesuatu tapi belum ada uangnya, kemudian ternyata ini uang secara tunai belum ada, bisa pakai fasilitas-fasilitas lain yang non pendapatan gitu ya, bisa dari pinjaman, utangan dan lain-lain. Sehingga kita tidak terasa kalau kita tuh defisit. Tetapi ini merupakan salah satu fondasi. Jadi kalau teman-teman pengen punya keuangan yang sehat, itu salah satunya adalah yang paling mendasar adalah memastikan bahwa pengeluaran kita itu bisa dipenuhi dari pemasukan kita sehingga kita tidak selalu dalam tanda petik berdarah atau bocor-bocor halus gitu setiap bulan ternyata kita defisit. Nah, kalau kita sudah bisa seperti ini, jadi pemasukan dibagi dengan pengeluaran itu harus lebih besar atau sama dengan satu. Kalau impas boleh nggak teh boleh, itu sebagai langkah awal itu udah bagus gitu ya. Karena banyak juga yang defisit, masih defisit dan tidak terasa gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kalau ini sudah terjadi itu bagus? Karena ini mencerminkan kita punya kemampuan untuk menabung. Kemudian ini merupakan langkah pertama untuk kita mandiri. Teman-teman, saya tuh banyak banget ya dapat pertanyaan setiap kali sesi untuk perencanaan keuangan, langsung loncat gitu ya ke pertanyaannya, teh bagaimana cara berinvestasi? Atau teh bagaimana caranya untuk investasi yang bagus apa sih teh gitu. Nah, tapi kita tuh tidak menyadari bahwa sebelum kita berinvestasi harus ada pre-existing condition, harus ada kondisi-kondisi dulu yang terpenuhi, yang solid, baru kita itu bisa berinvestasi dengan baik dan continue dan tidak misalnya kadang investasi kadang enggak. Yaitu ini bahwa kita itu harus punya indikator kecerdasan finansial yang lebih besar atau sama dengan satu. Gitu teman-temannya, ini basic banget. Jadi kalau sudah dari sini kita bicara tentang bicara tentang kita bicara tentang yang lain. Nah, mic saya suara saya bisa. Oke.
Bismillah. Ya, alhamdulillah sudah kembali suaranya ya. Baik. Kemudian kita lanjut, teman-teman. Nah, tadi yang poin ketiga adalah mengubah posisi tabungan. Nah, ini juga merupakan hal yang akan sangat membantu bagi teman-teman untuk menghindarkan sifat boros. Ya, kenapa? Nah, ini kita lihat dulu nih, yang di bagian kiri ya. Pendapatan, kalau pada saat kita dapat pendapatan, kemudian kita lakukan pengeluaran, baru sisanya ditabung. Nah, itu kadang-kadang mendorong sifat boros. Kenapa? Karena kita tidak memberikan batasan bagi pengeluaran kita. Kenapa? Karena kenapa kita harus ubah? Karena di yang sebelah kanan ini beda, teman-teman. Setelah dapat pendapatan, kita sisihkan dulu untuk tabungan, baru kemudian kita gunakan sisanya untuk pengeluaran. Sehingga secara psikologis maupun secara teknis, pengeluaran kita itu kita beri batas nih, segini pengeluarannya, yang jatah untuk pengeluaran ini yang harus disiasati gitu ya. Kalau yang kiri, pengeluarannya nggak ada batas, ya udah pokoknya dari pendapatan keluarin aja dulu. Kalau ada sisa baru ditabung gitu ya. Tapi kalau yang kanan ini beda lagi, kita memberikan batasan bagi pengeluaran kita. Jadi kita nanti akan ada apa ya? Lebih tertantang gitu ya untuk bagaimana caranya jatah pengeluaran ini bisa kita siasati untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan prioritas. Kalau kita memberikan batasan untuk pengeluaran, otomatis teman-teman kita akan memulai dari yang prioritasnya tinggi dulu kita penuhi, baru kita menurun gitu ya kepada yang lebih rendah prioritasnya. Nah, mungkin teman-teman udah mulai bisa melihat ya bedanya di sini ya. Ya, jadi yang pertama tadi untuk bagaimana satu kita membentuk keuangan yang solid sekaligus untuk menghindarkan sifat yang boros gitu ya, adalah satu kita harus perhatikan indikator kecerdasan finansial dulu gitu ya, indikator kecerdasan finansial. Jadi pemasukan dibagi pengeluaran kita harus lebih besar sama dengan 1. Itu basic banget, fondasi banget teman-teman. Supaya 1, kita juga sudah mulai punya kemampuan menabung. Kedua, itu langkah kita untuk mandiri dan meletakkan untuk dasar-dasar berikutnya dari keuangan kita. Kemudian poin yang kedua, tadi teman-teman boleh lihat nanti di blog saya di fakfebi.com, ada satu artikel tentang bertahan sederhana. Nah, itu artikel itu menceritakan tentang pada saat banyak orang yang lulus ujian saat susah. Jadi pada saat masih terbatas gitu, uang masih terbatas, aduh hati-hati banget gitu ya, dicatat, dibagi, di ini dan itu. Tapi begitu dapat keleluasaan, nah itu biasanya udah agak loose tuh gitu ya, agak nyantai. Nah, tapi nyantainya itu kemudian menjadi cenderung boros. Maka bertahan sederhana itu merupakan salah satu skill penting yang juga harus kita miliki gitu ya. Pada saat penghasilan kita 10 juta, ya kita seperti itu. Nanti kalau misalnya naik 20 juta, ya gaya hidup kita nggak usah naik 2 kali lipat, teman-teman. Kita punya pilihan untuk bertahan sederhana. Kemudian yang ketiga adalah mengubah posisi tabungan. Mengubah posisi tabungan ini punya 2 benefit. Yang satu adalah menjamin atau lebih mendorong kita untuk mampu menabung. Yang kedua adalah memberikan batasan bagi pengeluaran kita, sehingga pengeluaran kita tetap lebih terkendali. Kita akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat prioritas dulu, baru kemudian yang rendah prioritasnya, sehingga hal-hal yang bersifat keborosan itu bisa kita hindari. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita sekarang udah masuk nih ke hal yang bersifatnya teknis. Kalau tanya tips and tricksnya, nah ini salah satu 3 tips and tricks yang memang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kadang-kadang dalam keluarga itu penuh dengan dinamika, gitu ya. Dinamikanya itu begini. Ada yang bilang, Teh sebenarnya kalau saya sama suami itu pengen sudah komit dan kita sebenarnya kalau bicara itu udah cocok deh, udah cocok dalam hal keuangan. Kita sudah sepakat begini. Tapi ternyata ya kita kultur timur teman-teman tidak bisa dihindari bahwa ternyata yang dari sekitar kita nih, keluarga dan lain-lain, yang misalnya gitu ya, punya sekali banyak kegiatan yang mungkin belum tinggi prioritasnya bagi kita, tapi karena kita nggak enak, kita harus ikut kegiatan keluarga tersebut, gitu ya. Nah, ini juga teman-teman penuh dengan dinamika yang perlu kita sadari. Nah, oleh karena
itu, atau misalnya nih, kadang-kadang ada juga yang secara internal pasangan suami istri itu masih belum menemukan kesamaan visi dalam hal keuangan gitu ya. Jadi salah satu sudah lebih sadar keuangan daripada yang lain, sehingga kemudian mungkin yang salah satu jengkel gitu ya, yang salah satu merasa terlalu banyak dibatasi dan lain-lain sebagainya, sehingga kadang-kadang itu dinamika yang terjadi adalah bagaimana untuk saling mengubah gitu ya, saling mengubah. Nah, tetapi teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa lebih mudah untuk mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian berada dalam kondisi di mana misalnya kita belum kompak nih gitu ya, masih ada perbedaan, maka apa yang harus dilakukan? Ya harus lakukan kita konsentrasi dulu dah menjadi pribadi yang lebih sehat secara finansial sebelum kita memang menuntut orang lain untuk menjadi seperti itu gitu ya. Jadi kita harus sadar teman-teman bahwa tadi yang sudah saya katakan, suami istri itu datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, pola asuh beda, pendidikan beda, latar belakang budaya mungkin berbeda gitu ya. Sehingga perbedaan dalam hal keuangan itu merupakan hal yang memang harus diantisipasi dan tidak bisa dihindarkan mungkin dalam beberapa hal gitu ya. Sehingga yuk kita berkonsentrasi dulu untuk menjadi pribadi yang sehat secara keuangan sebelum kita menuntut orang lain seperti itu. Biarlah kemudian dinamika yang terjadi atau pendidikan dalam keluarga yang terjadi antara pasangan adalah belajar dari contoh gitu ya, belajar dari contoh. Tetapi jangan juga bosan-bosan untuk tetap meningkatkan komunikasi keuangan. Karena kesamaan visi dan misi itu hanya bisa terjadi kalau memang dikomunikasikan secara kontinu